Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Pendidikan Agama Islam dengan anggota Azizah Rahmawati, Farhan Maulana, dan Yusda Hanum. Kami akan mempresentasikan materi tentang sunnah sebagai contoh dan inspirasi budaya. Pertama, ada pengertian sunnah menurut syariat. Sunnah menurut istilah syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk kaul atau ucapan, fiil atau perbuatan, takrir atau penetapan, sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasri atau pensyariatan bagi umat Islam. Sunnah menurut istilah ulama ushul fikih ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi selain dari Al-Quran, baik perbuatan, perkataan, takrir atau penetapan yang baik untuk menjadi dalil bagi hukum syar'i. Sunnah menurut istilah ahli fikih atau fuqaha ialah segala sesuatu yang sudah tetap dari Nabi SAW dan hukumnya tidak fardu dan tidak wajib, yaitu hukumnya sunnah. Sunnah menurut ulama salaf yaitu petunjuk yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, itikad atau keyakinan, perkataan maupun perbuatannya. Kemudian contoh-contoh dari definisi sunnah yang dibawakan oleh ahli hadis. Yang pertama itu hadis qauli atau disebut sunnah dalam bentuk ucapan. Ialah segala ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada hubungannya dengan tasri. Kemudian yang kedua ada hadis fi'li yang artinya sunnah yang berupa perbuatan, yaitu segala perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberitakan oleh para sahabatnya tentang wudhu, sholat, haji, dan selainnya. Kemudian ada hadis takriri, yaitu segala perbuatan sahabat yang diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau membiarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 129 yang artinya, "Ya Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang rasul di antara mereka yang akan membacakan ayat-ayat-Mu kepada mereka dan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka," atau dari kelakuan-kelakuan yang keji. Sesungguhnya Engkau Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Kemudian ada firman Allah di surah Al-Imran ayat 164. Sesungguhnya Allah telah memberi karunia bagi orang-orang yang beriman, ketika Dia mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan ayat-ayatnya dan membersihkan mereka dari sifat-sifat jahat dan mengajarkan Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah atau Sunnah. Sesungguhnya mereka sebelum itu dalam kesesatan yang sama. Dilanjutkan dengan surah An-Nisa ayat 113 yang berbunyi, "Dan Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah dan mengajarkanmu apa-apa yang tidak kamu ketahui, dan karunia Allah kepadamu amatlah besar." Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, Allah menyebut Alkitab yang dimaksudkan adalah Al-Quran dan menyebut Al-Hikmah. Aku mendengar di negeriku dari para ahli ilmu berkata bahwa Al-Hikmah itu ialah as-sunnah. Qatadah rahimahullah berkata yang dimaksud Al-Hikmah adalah as-sunnah. Begitu pula penjelasan dari Al-Hasan Al-Basri. Macam-macam sunnah yang ditinjau dari segi bentuk. Yang pertama adalah sunnah qauliyah, adalah sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW melalui lisan yang didengar dan dipahami oleh para sahabat Nabi. Kemudian diberitakan dan diriwayatkan kepada sahabat yang lain. Periwayatan itu dilanjutkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah, yang berarti perbuatan. Adalah semua perbuatan dan tingkah laku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat dan diperhatikan oleh para sahabat, yang merupakan perbuatan dalam melakukan perintah Allah seperti sholat, wudhu, puasa, zakat, haji, dan lain-lain sebagainya yang merupakan perbuatan terpuji.
Yang ketiga ada sunnah takririyah yang berarti persetujuan. Bersumber dari sikap Nabi terhadap kasus tertentu. Bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suatu perkataan dari sahabatnya, lalu dia membiarkan dan tidak merespon, sikap itu mengisyaratkan persetujuan dari beliau. Macam-macam sunnah yang ditinjau dari segi perawinya. Sahih ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna hafalannya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, dan sempurna ketelitiannya. Hasan ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun kurang sempurna hafalannya, sanadnya bersambung, tidak terdapat keganjilan atau syadz, dan tidak mempunyai cacat atau ilat. Yang ketiga itu ada daif, ialah hadis yang diriwayatkan perawi yang lemah atau tidak adil, terputus sanadnya, mempunyai cacat, dan atau kehilangan salah satu dari syarat-syarat hadis sahih atau hasannya. Ini hadis daif ini yang tidak baik atau buruk. Macam-macam sunnah yang ditinjau dari segi diterima atau ditolaknya. Makbul, hadis yang diterima dan dijadikan dalil dalam agama. Nah, ini hadis yang baik ya. Hadis yang termasuk kategori makbul adalah hadis yang sahih dan hasan. Nah, yang kedua itu ada mardud, yaitu hadis yang ditolak dan tidak boleh dijadikan dalil alasan dalam agama. Hadis ini juga disebut dengan hadis maudhu, yaitu hadis yang dibuat oleh seseorang tapi dikatakan sebagai sabda atau perkataan Nabi, padahal itu tidak benar. Ini hadis ini tuh sama aja kayak daif gitu, hadis yang tidak baik. Selanjutnya, macam-macam sunnah yang ditinjau dari segi siapa yang berperan. Marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi. Mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada para sahabatnya. Dan maqtu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Berikut macam-macam sunnah ditinjau dari segi jumlah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan. Yang pertama, mutawir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya. Karena banyaknya menurut akal tidak mungkin mereka bersepakat untuk dusta. Yang kedua ada masyhur, adalah hadis yang diriwayatkan orang banyak tetapi tidak sampai derajat mutawir. Ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang atau lebih tetapi tidak cukup terdapat padanya sebab-sebab yang menjadikannya ke derajat masyhur. Yang selanjutnya ada fungsi sunnah. Fungsi sunnah yang pertama ada memperkuat hukum dalam Al-Quran. Yang kedua menjelaskan atau merinci isi Al-Quran. Yang ketiga menetapkan hukum baru yang tidak dimuat dalam Al-Quran. Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sunnah sebagai penjelas terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam kedudukannya sebagai penjelas. Sunnah kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kedudukan sunnah sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima semua pihak. Namun dalam kedudukan sunnah sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Antara agama dan budaya. Agama adalah karya Allah, sedangkan budaya adalah karya manusia. Ini bukan berarti bahwa keduanya terpisah sama sekali, melainkan saling berhubungan. Melalui agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, Allah menyampaikan ajaran-ajarannya mengenai hakikat Allah, hakikat manusia, alam semesta, dan hakikat kehidupan yang dijalani manusia. Ajaran-ajaran Allah yang disebut agama itu mewarnai corak budaya yang dihasilkan oleh manusia-manusia yang memeluknya. Di tengah masyarakat, kita melihat praktek keberagaman yang bagi sebagian orang tidak terlalu jelas.
Apakah ia merupakan bagian dari agama atau budaya? Ambil contohnya misalnya tradisi tahlilan. Tidak sedikit di kalangan umat Islam yang beranggapan bahwa upacara tahlilan adalah kewajiban agama yang harus mereka selenggarakan meskipun itu harus berhutang. Mereka merasa berdosa jika tidak mengadakan tahlilan ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Padahal diperintahkan oleh agama yang berkaitan dengan kematian adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengantar ke makam, memakamkan, dan mendoakan. Bagian dari budaya bangsa yang mungkin telah ada sebelum datangnya Islam, yaitu tradisi kumpul-kumpul di rumah duka, yang kemudian diislamkan atau diberi corak Islam. Sekian, terima kasih dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.